Yo, balik lagi sama gua di channel Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini teman-teman kita akan bahas untuk Bitcoin dan juga Solana. Jadi kemarin ada update untuk Bitcoin dan juga Kaspa. Ada yang request untuk Swift juga. Mungkin next video ya baru kita bahas Swift. Setelah kemarin ada bahas juga Shiba, ApeCoin dan juga Celestia. Jadi sekarang bisa uploadnya ini tengah malam ya, setengah 12 nih saya record video karena ya ada kesibukan lain teman-teman. Mungkin akan seperti ini saya uploadnya malam terus sampai nanti kemungkinan besar di hari Minggu. Nah, nanti di hari Senin atau Selasa itu udah balik normal lagi gitu ya. Oke. Jadi market kita lihat Fear and Greenness juga udah berada di netral lagi 52. Padahal beberapa hari yang lalu kita lihat bahkan udah sentuh sampai 72 73 ya. Itu udah great teman-teman. Sekarang udah balik netral ya, karena memang kemarin Bitcoin mengalami penurunan dan ya, altcoin juga keseret. Dan sekarang Bitcoin udah mulai rebound lagi teman-teman, dan salah satu yang menarik sebenarnya itu Solana ya. Minimal untuk Ethereum-nya sendiri ini masih memble nih. Kita lihat 24 jam terakhirnya dia cuman sideway doang nih. Ya $2.500 something, 2.400-an 90 ya. Sideway di situ-situ aja kita lihat di 24 jam terakhirnya. Even Solana ini 6%-an teman-teman kenaikannya ya. Udah outperform terhadap Bitcoin dan juga Ethereum. Jadi ya ini merupakan memang salah satu altcoin ya andalan saya di cycle kali ini, Solana. Karena ya balik lagi, Solana sendiri ini cukup sering ya saya bahas di video YouTube saya. Ya mungkin ada yang bosan kok bahasnya Solana lagi, Solana lagi. Di cycle yang lalu tuh bahasnya BNB lagi, BNB lagi ya. Jadi ya kita bisa melihat juga di awal tahun ini juga Solana itu benar-benar gila-gilaan ya, meme coin itu banyak banget dari Solana. Memang berarti orang-orang itu sudah mulai ataupun sudah berpindah ya dari Ethereum ke Solana. Oke. Dan ya ini bahkan udah ya memang di cycle kali ini cukup sering saya bahas Solana nih, Solana lagi ya. Ya, jadi kita akan bahas dulu Bitcoinnya, baru nanti Solana seperti apa. Untuk Bitcoin sendiri memang ini secara daily kita lihat progresnya ya. Terakhir kali ini pembahasan kan memang adanya bearish engulfing, drop, terus adanya tail candle dari bawah ya di sini. Testing sampai di main kedua, kemudian closing di 67.300-an lagi, kemudian kemarin ini drop lagi ya bahkan sampai 65.060 dolar. Ya, dia testing terhadap MA21 plus juga box orange nih. Sempat bikin tail candle ke bawah nih, tembusin, tapi closingnya di atas 66.500 ya. Ini adalah beberapa area yang saya markingin tuh, garis putih nih tuh teman. Ya malah sekarang memang kita lihat di sini closing panjang seperti ini, bikin buntut panjang, berarti memang kita melihat reaksi marketnya seperti apa tergambar dari candlestick. Ya bearish engulfing, kenapa ini bisa terbentuk? Oke, berarti sellernya itu lebih dominan, berarti buyersnya itu memang udah habis bensin, kehabis napas, dia harus ambil napas lagi. Ya ketika dia drop, satu makin drop lagi. Nah di sini akhirnya dijemput ya, buying power muncul kembali dan closing seperti ini menandakan memang selling pressure-nya itu udah mulai habis bensin, gantian nih balikin yang buying powernya. Nah sekarang lagi kita lihat posisinya secara daily seperti apa, dia mampu ya berada atau break dari bearish candle sebelumnya ya. Bahkan bull candle sebelum bearish candle ini menandakan memang buying powernya itu nggak ecek-ecek ya. Pertama closingnya seperti ini, kemudian next candle juga bullish seperti ini, maka probabilitas ya untuk si Bitcoin at least dia sudah menemukan target retracementnya seperti ini ya, untuk dia lanjut naik lagi ya. Nextnya lagi kemana di sini teman-teman, 71.000 dolar Bitcoin ya. Kita bisa lihat dari progres yang terjadi seperti ini, soon or later Bitcoin akan visit ke 71.000 dolar teman-teman ya. Dengan syarat, pastinya ada syaratnya. Apa tuh? Dia harus mampu break dari high sebelumnya di sini. Ini harus mampu di breakout dulu teman-teman ya. Setelah area ini mampu di breakout, ini udah clear direction untuk dia ke 71.000 dolar. Tapi setidaknya kalau misalkan kita lihat gambaran seperti ini, probabilitasnya mungkin cukup besar untuk dia next move ke 71.000 dolar. Walaupun memang di sini ada obstacle selanjutnya ya di 69.000 dolar dulu, baru nanti next ke 71 sampai 72.000 dolar untuk si Bitcoinnya. Jadi cukup clear, dia testing aja terhadap area ini plus juga MA21, bikin tail candle panjang closing di atas, kemudian bull candle untuk dia revisit kembali previous high-nya, kemudian nextnya lagi di 71 ribuan dolar, 71.500 lah. Nggak usah dia sedalam-dalamnya IMB, imbalance ini mungkin tidak terisi kalau memang momentumnya se-strong ini gitu ya. Nah kemudian kalau kita lihat lagi sebentar ya, ini ya mungkin kita ambil chart kosongan seperti ini.
And then ya kita bisa lihat ya di sini menggunakan Fibo juga dari swing low ke swing high-nya dia, maka ya kita mendapatkan nih golden ratio pas ya secara daily nih di 0,3. Di 0,3 ada apa aja tuh? Oke, di sini ternyata ada garis biru. Ini adalah EMA21. Jadi di sini adanya converge of support nih. Ya, kemudian kita extend ke samping, sebelumnya previous SNR juga. Jadi memang di sini adanya converge of support dan potensinya adalah seperti ini move-nya, teman-teman. Ya, dia going up, retest untuk dia boom lanjut naik lagi ke 71 sampai 72 ribu dolar untuk si Bitcoinnya. Ya, hopefully sejalan seperti ini. Kemudian balik lagi, ini syarat yang harus mampu di break adalah previous high-nya dia. Oke, jadi cukup clear teman-teman ya. Mungkin yang nanyain untuk si Bitcoin gimana view-nya, ya so far menurut saya ini memiliki apa yang saya lihat seperti ini untuk si Bitcoin view-nya, dan probabilitasnya selama dia pergerakannya seperti ini setidaknya dia balik lagi testing ke 69 ribu dolar. Area itu mampu di break, maka next target di 71 sampai 72 ribu dolar untuk si Bitcoinnya. Ya, jadi ini menjadi area key level yang wajib di break untuk si Bitcoin box orange ini. Ya, jadi cukup clear teman-teman untuk Bitcoin secara daily. Meanwhile hourly gimana? Kita bisa pantau ya, ini terakhir kali pembahasan saya. Memang di sini adanya channel. Kemarin kan dibilang juga ya ada bullish divergence juga di sini. Sebentar nanti ya. Kita bisa lihat dia break testing aja ke previous SNR box merah plus juga di Fibo 0,6 atau retracement di sekitar 67.700-an. And di situ rejection, memang ekspektasinya dia tes zona kuning ini kemudian mengalami rebound. Tapi yang kita dapatkan adalah reboundnya itu cuma sekedar tes ke previous support doang. Nih support become resistant, kita bisa lihat tuh rejection di sini. Ya, kita bisa lihat clear ya teman-teman ya. Dia drop, mantul, tuh drop lagi. Ya, jadi ya di sini memang ada pemantulan tapi udah reject lagi, dia malah create lower low kembali, bahkan testing ke area nih zona hijau bawah. Nah, bikin tail candle aja, testing aja nih di area sebelumnya ya di 65.200-an dolar. Kemudian mendapatkan reaction pemantulan. Pemantulannya pun kita bisa lihat udah bablas zona putih ya, kemudian dia break, retest balik, kemudian boom lanjut naik lagi. Nah, sekarang yang menarik adalah secara 1 jam teman-teman, kita bisa lihat dengan seksama ya, dia going up seperti ini ya, dengan waktu dia rejection terakhir kali. Kita bisa lihat di sini ya, momentumnya lebih strong mana? Pemantulannya bukan? Nih, pemantulannya lebih strong. Oke, kemudian kita bisa lihat di sini pemantulannya strong. Sebentar ya, kita lihat ya. Di sini pemantulannya strong. Kemudian rejection yang terjadi atau retracement yang terjadi cuma 3 bearish candle dengan korektif banget nih. Bahkan ini bull candle yang terakhir aja ngelawan 3 bearish candle aja masih lebih oke satu bull candle ini secara time frame 1 jam. Jadi memang di sini adanya chance atau menurut saya probabilitas itu cukup besar untuk si Bitcoin bisa going up dengan area ini kembali menjadi area support yang krusial ya di sini. Di sekitar 67.200-an dolar. Dan kalau memang nanti closingnya bahkan bikin tail candle panjangnya seperti ini, ya kita bisa lihat Bitcoin akan melanjutkan next move-nya ya menuju zona box abu-abu kembali nih. Ya, di sekitar berapa bro? 68.500 dolar, 68.400 dolar untuk si Bitcoinnya. Ya, jadi view untuk secara hourly, daily cukup clear. Nah, untuk ETH gimana? Sebenarnya ETH di sini dia strong banget memang. Ya, di sini terakhir ini di Desember 2022 dia lowestnya tuh di sekitar bentar ya 8,1 dolar something. Kemudian dia perlahan rebound sampai peaknya itu di Maret ya. Kemudian dia cuman terkonsolidasi aja semenjak Maret sampai bulan ini, detik ini, hari ini saya bikin video nih. Ya, kita bisa lihat dia range akumulasi di sini-sini aja. 120 dolar sampai 205 dolar range-nya tuh. Ya, sekitar 80 dolaran lah range dia sideways atau range akumulasinya. Jadi creating base-nya itu benar-benar kuat. Kalau dibandingin Ethereum, memang Ethereum itu jauh lebih lemes. Kita bisa lihat juga dari Solana Ethereum. Jadi ini Solana terhadap Ethereum-nya ini udah new all time high, teman-teman. Kita bisa lihat nih. Ya, padahal sebelumnya terbentuk seperti ini tuh. Ya, teman-teman mungkin lihat di sini dia tetap naik ya, tapi mulai bertahap tuh. Ya, kalau misalkan kita zoom in lagi di sini tuh korektif banget teman-teman naiknya, tapi di bablas mengalami percepatan tren. Memang berarti kita lihat trennya itu sekuat itu
That's why kenapa si Solana, mungkin teman-teman lihat ya, Bitcoinnya kemarin-kemarin tuh drop, altcoinnya kena dampak, Ethereum juga kena dampak lumayan, tapi tapi Solananya kok kuat. Nah ini penyebabnya ya tuh, malah masih lanjut naik lagi nih secara daily. Jadi dia udah new all time high. So sooner or later menurut saya, kalau kita lihat dari perspektif ini, Solana ini akan visit kembali ya ke previous area strongnya di 190 sampai 205 dolar Solana dalam waktu dekat, teman-teman. Probabilitasnya cukup besar dia akan balik ke tes area ini kembali. Ya kalau memang kita melihat seperti ini trennya, dan next move-nya lagi dia bisa berpeluang lewatin area ini, ya nextnya akan balik ke ATH lamanya nih, previous ATH di 250 sampai 260 dolar ya range-nya untuk si Solana gapai ya. Jadi bisa sekali diperhatikan untuk view-nya cukup clear, cukup jelas ya. Untuk yang nanya Solana gimana, secara overall ya udah dia cuma satu di sini orang nih di sini, sama ini di sini tuh ya, nggak kemana-mana, belum kemana-mana semenjak Maret sampai per hari ini. Dia udah rebound lagi. Dan yang menariknya adalah kalau kita lihat lebih zoom, lebih detail lagi ya, di sini kan ada nih area strong resistance, ini reject 1, reject kedua, reject ketiga, akhirnya mampu di break per 21 Oktober. Break dari sini ya cuman sideways, cuman sideways 1 2 3 hari, kemudian lanjut ngepam lagi nih. Ini sideways ini waktu Bitcoinnya turun ya, koreksi ya di sini. Waktu dari 69.000 ke 65.000 dia cuman sideways di sini. 162 dolar di sini bikin telekannya 160 dolar sampai 171 dolar. Sideways di sini-sini aja nih 3 hari. Akhirnya sekarang di 177-an dolar ya untuk si Solana. Jadi ketika memang dia sudah berhasil ya break dari area sini seperti ini dengan strong, so ya dia akan visit area atas ini ya. Tinggal kita lihat untuk dia follow up aja nih teman-teman sebenarnya ya untuk si Solana. Move-nya kurang lebih seperti ini yang nanyain Solana. Nah kalau misalkan hourly-nya gimana Solana? Ya terpantau juga adem ayem sih teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini banyak banget tail candle di area sini, tapi ya balik lagi trennya sekuat itu teman-teman. Kita bisa lihat ya, hubungkan seperti ini tren resisten, and then di sini supportnya itu benar-benar bikin tail candle berkali-kali di testing aja cuma sideways ya tuh, creating base aja dia sama seperti ini ya. Di sini kita bisa hubungkan seperti ini ya, and then di sini juga tuh ya, dia break, retest, naik sideways sedikit langsung boom naik lagi, creating base, kemudian boom breakout dari sini ya akan visit di atas 188 dolar untuk si Solana ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk gambaran Solana ya. Ini bagus banget, tinggal kita lihat follow up-nya dia untuk berada di atas level 188 dolar dalam jangka waktu relatif singkat gitu ya, bisa dibilang menjelang akhir bulan Oktober ya. Kita lihat, let's see teman-teman ya, apakah memang dia mencapai 188 dolar sampai 200 dolar di Oktober ini atau tidak. Nah, cuman kalau misalkan memang kita lihat secara trennya ini positif ya, bullish, kemudian kita lihat penguatan Solana terhadap Ethereum juga new all time high. Kemudian kalau misalkan kita lihat Solana terhadap Bitcoinnya, yes, di sini juga mengalami rebound walaupun tidak bikin ATH baru. Tuh, ya ATH-nya itu di sini. Solana terhadap Bitcoin ya. Tapi kalau misalkan Solana Ethereum udah jelas new all time high, dan ya di sini kita bisa melihat juga ya terbentuk seperti sebuah trendline trendline support. Kemudian di sini juga mungkin saya hubungkan seperti ini. Nah, jadi so far kita lihat adanya triangle pattern, dan ya so far kalau memang dia masih melanjutkan penguatan, dia testing sampai triangle resistance ini, dan secara price action dia akan visit di 188 sampai 205 dolar untuk si Solana ya. Jadi palingan itu yang bisa saya update untuk teman-teman untuk Bitcoin dan juga Solana. Hopefully bisa terbantu dengan adanya video ini. Jangan lupa analis kembali, sampai jumpa untuk next video. Sam Profit.